Boleh saya memulai dengan sebuah pertanyaan, saudara? Berapa banyak dari Anda yang pernah melakukan sesuatu, terus kemudian Anda menyesalinya? Berapa banyak dari Anda yang pernah melakukan sesuatu? Semua dari kita kayaknya pernah. Saya ingat waktu sekitar mungkin SMA 1, saudara. Kita lagi main basket, habis main basket kita nongkrong di pinggir lapangan. Tiba-tiba salah satu teman dari saya, saudara, teman dari kita, saudara. Dia bilang gini, saya baru bikin tato yang baru. Tatonya di perutnya, saudara. Ya kan? Dia bilang gitu, nah bayangin SMA 1 ada yang udah punya tato, zaman itu kedengarannya keren banget. Wih, keren banget, coba kita lihat. Lalu dia tunjukin, dia angkat kaos basketnya dan tatonya di perutnya, saudara. Tatonya tulisannya ini, saudara. Strength and honor. Habis itu dia tutup. Nah, begitu dia tutup, saudara, kita bilang, wih keren banget, udah punya tato, tulisannya keren ya kan, saudara. Setelah itu, setelah sekitar 5 detikan, kita saling melihat antara teman-teman. Coba tolong lihat lagi, tolong buka lagi. Pas dibuka, setelannya kayak begini, saudara. Strength and honor. Kira-kira ada yang salah gak, saudara? Iya. Kalau honor ini spelan bahasa Inggris British itu kan pakai U, saudara. Kalau spelan Amerika kan nggak pakai U, jadi ini boleh lah. Tapi strength-nya di spellnya seperti ini. Belakangnya H sama T-nya terbalik, saudara. Ya kan? Saya yakin banget dia pasti nyesel, saudara. Udah ditato, permanen lagi, saudara. Ya kan? Nah, berapa banyak dari kita yang pernah melakukan sesuatu yang kita sesali? Semua dari kita pasti pernah. Hari ini kita akan lanjutkan lagi serial khotbah kita yang kita beri judul Heart Check. Yaitu di serial khotbah ini kita mencoba untuk mendeteksi hati kita, memeriksa hati kita, saudara. Berapa banyak dari Anda yang tahu kalau hati manusia itu mempunyai musuh. Bahkan bukan cuma satu, mempunyai musuh-musuh, saudara. Lebih dari satu. Kita kasih daftarnya minggu lalu untuk kasih Anda lihat. The enemies of the heart is anger, guilt, greed, jealousy and pride. Bahasa Indonesianya musuh dari hati manusia adalah amarah, anger, saudara. Kita udah bicarakan itu minggu lalu. Anda bisa lihat ke YouTube kita, Rock Philadelphia, di situ ada rekaman khotbahnya. Hari ini kita akan membicarakan tentang guilt, rasa bersalah, penyesalan, saudara. Lalu kita akan membicarakan tentang keserakahan, cemburu, dan kesombongan. Saya cuma punya 2 minggu, jadi saya harus pilih 2 dari serakah, cemburu, dan kesombongan, saudara. Nah, hari ini sekali lagi kita akan bicara tentang guilt. Tapi sebelum itu saya mau sedikit rekap apa yang kita sudah bicarakan. Kenapa sih perlunya buat kita untuk ngecek hati kita? Kenapa sih perlunya buat kita untuk check up apa yang ada di dalam hati setiap kita? Alkitab bilang gini di Amsal 24 ayat 23. Saya bacakan beberapa terjemahan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Indonesia masa kini mungkin Anda bisa bantu saya baca, saudara. Katakan sama-sama 1, 2, 3, jagalah. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Bahasa Inggrisnya, saudara. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Di atas segala-galanya, jagalah hatimu. Jaga mulut penting, harus. Jaga mata kita penting, harus. Jaga pendengaran kita penting, harus. Tapi di atas segala-galanya, kata penulis kitab Amsal, jagalah hatimu. Karena itu akan menentukan jalan hidupmu. Yesus bilang gini, saudara. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu seringkali mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita bisa tahu kondisi dari hati kita dari apa yang keluar dari mulut kita. Nah, itulah pentingnya buat kita untuk mendeteksi kondisi hati kita, memeriksa hati manusia, saudara. Hati setiap kita. Kalau kita ke rumah sakit, kalau kita ke dokter untuk ngecek kondisi hati, kesehatan hati kita, ada banyak alatnya. Anda bisa tes darah, Anda bisa tes genetik, Anda bisa CT scan, Anda bisa, pokoknya macam-macam ada alatnya. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita ngecek hati manusia? Hati mungkin secara spiritual atau kondisi hati manusia yang sesungguhnya. Nah, seperti yang saya bilang, hari ini kita akan membicarakan tentang guilt. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, ternyata saya menemukan
Bahwa kalau ternyata guilt and shame itu, saudara, seringkali dibahas secara bersamaan. Guilt and shame. Nah, saya nggak tahu gimana cara menerjemahkannya secara tepat antara guilt and shame, saudara. Tapi ini yang saya tulis. Guilt itu rasa bersalah, rasa penyesalan, ya kan, yang seringkali kita bawa-bawa dalam kehidupan kita. Tapi shame itu adalah rasa malu, saudara. Rasa hina, kotor, penghakiman, tuduhan. Ya kan, nggak tahu kalau saya bilang aib gitu boleh gak, saudara, tentang shame ini. Jadi kalau nanti di khotbah ini saya ngomongnya guilt and shame, Anda udah tahu perbedaannya ya, saudara. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia itu banyak katanya, saudara. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk menyederhanakan, mungkin saya akan ngomong tentang guilt and shame. Shame itu adalah sesuatu yang kita lakukan, yang kita benar-benar merasa malu atas itu, dan kita berdoa mudah-mudahan gak ada yang tahu tentang ini, saudara. Jadi itulah guilt and shame. Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak dari kita yang pernah melakukan sesuatu yang kita sesali? Ya kan, ada orang yang punya moto kehidupannya adalah ini, saudara. Live life with no regret. Ya kan, kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Jujur aja, saya kagum dengan orang-orang yang punya moto kehidupan seperti itu. Kalau Anda tanya saya, saya berharap ada begitu banyak perkataan saya, perbuatan saya, keputusan saya yang saya harap saya bisa tarik kembali, saudara. Kalau saya bisa mengulang waktu, saya harap saya nggak melakukan semua itu. Baik sebagai teman, baik sebagai suami dalam 12 tahun pernikahan saya dengan Nana. Ya kan, ada begitu banyak, baik sebagai orang tua, sebagai papa, ada begitu banyak perkataan, perbuatan yang saya harap saya bisa tarik kembali. Bahkan sebagai pastor, sebagai gembala, ada banyak keputusan, ada banyak cara saya menangani hal-hal tertentu, ada banyak cara saya memperlakukan seseorang yang saya harap saya bisa ulangi, saya bisa tarik kembali, saudara. Saya nggak akan mengulang, maksudnya saya nggak akan mengulang hal yang sama. Ada begitu banyak perkataan gosip yang saya harap saya bisa tarik kembali, saudara. Ya kan? Makanya kalau ada orang yang moto hidupnya, live life with no regret. Hidup tanpa menyesal dengan apa yang kita pernah lakukan. Saya kagum sekali dengan orang seperti itu. Karena kalau saya pribadi, sekali lagi, saya berharap saya bisa menarik kata-kata saya atau perbuatan saya yang saya pernah lakukan. Nah, hasil dari pembelajaran saya, ternyata ada perbedaan antara guilt and shame, saudara. Rasa menyesal dan rasa malu. Guilt itu berbicara tentang perbuatan kita, apa yang kita perbuat. Tapi shame, rasa malu, aib atau kotor, rasa hina itu berbicara tentang identitas kita, saudara. Ya kan? Jadi kalau guilt itu berkata I did something bad, shame itu berkata I am a bad person. Guilt itu berkata bahwa saya melakukan perbuatan yang buruk, tapi kalau shame kita berkata bahwa saya adalah orang yang jahat, saudara. Anda bisa membedakan ya antara action dan identity, antara perbuatan dan identitas, saudara. I did something bad and I am a bad person. Guilt itu berkata saya menyesal dengan apa yang saya lakukan. Tapi shame berkata emang saya orangnya jahat. Emang saya orangnya seperti itu. Jadi antara action dan identitas. Nah, ada contoh yang saya rasa akan membantu kita untuk menggambarkan apa yang kita bicarakan hari ini. Dan setelah kita mempelajari contoh ini, saudara, kita akan sadar bahwa ternyata permasalahan ini sudah ada sejak dari awal mula penciptaan. Mungkin kebanyakan Anda yang besar di gereja, Anda tahu ceritanya. Buat Anda yang nggak tahu ceritanya, konteks ceritanya adalah ini. Adam dan Hawa adalah dua manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Anda pernah dengar ya ceritanya ya, saudara ya. Tuhan bilang sama mereka bahwa tugas kamu hanya menjaga, take care of this garden, menjaga taman ini. Setelah itu kamu nikmatin aja taman ini. Kamu nikmatin aja, kamu bangun keluarga, punya anak, iya kan. Pokoknya nikmatinlah semua yang ada di sini. Ini semua buat kamu, kata Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, saya cuma pesan satu aja. Itu pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, jangan deket-deket, jangan lirik-lirik, jangan dipegang-pegang, saudara. Iya kan? Anda tahu lagu ini gak yang lagi viral nih? Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh. Gak ada yang tahu ya? Tapi yang satu itu, nah, siapa tuh yang nyanyi itu?
Cie nih yang nyanyi ya. Siap. Jadi pohon yang di tengah itu jangan dimakan, jangan disentuh, jangan dipegang-pegang juga jangan, saudara. Nah, Anda bisa bayangkan, saudara, gambarannya. Semua hal yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah izinkan, dibandingkan dengan satu yang Tuhan nggak izinkan untuk kita lakukan, tapi manusia itu memilih yang satu ini. Ya kan? Dan akhirnya Adam dan Hawa memakan dan melakukan sesuatu yang Tuhan bilang jangan, saudara. Setelah mereka memakan buah yang Tuhan bilang jangan, inilah yang terjadi. Kita akan lihat sama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua, Adam dan Hawa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka mencari sesuatu untuk mengcover ketelanjangan, menutupi ketelanjangan mereka. Sebelum dosa masuk ke dunia ini, Adam dan Hawa jalan-jalan di taman telanjang dan mereka nggak merasa malu, saudara. Tapi begitu dosa masuk, mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka mencari sesuatu untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau Tuhan ada di taman ini, Anda bantu saya, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ketika Tuhan mencari mereka, respon dari mereka adalah aku takut, aku telanjang, makanya aku bersembunyi dari Tuhan. Saudara. Mereka merasa bersalah dan menyesal apa yang mereka perbuat karena mereka telah melanggar sesuatu yang Tuhan bilang jangan dilakukan. Nah, sebenarnya merasa bersalah dan menyesal itu ada baiknya. Karena itu membuat kita tidak mengulangi apa yang kita pernah lakukan, saudara. Saya rasa itu adalah respon yang cukup sehat, ya kan? Dari penyesalan, saudara. Tapi respon yang tidak sehat adalah mereka merasa malu, mereka merasa kotor, mereka merasa jijik yang akhirnya membuat mereka itu jadi takut, lari dan bersembunyi dari Tuhan. Mereka lupa identitas mereka bahwa mereka adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Mereka lupa bahwa mereka dikasihi Tuhan, mereka disayang sama Tuhan. Setiap perbuatan kita, tindakan kita setuju ya bahwa semua ada konsekuensinya, saudara. Tapi identitas kita di mata Tuhan nggak pernah berubah, saudara. Mungkin Adam dan Hawa harus membayar konsekuensinya. Tapi identitas Adam dan Hawa di mata Tuhan nggak pernah berubah. Mereka adalah anak-anaknya, mereka dikasihi, mereka adalah miliknya Tuhan. Jadi Anda bisa melihat sedikit gambaran ya antara guilt dan shame. Rasa bersalah, menyesal, dan rasa malu, rasa hina, penghakiman, tuduhan, saudara. Ada seseorang yang bernama Brené Brown. Dia mempelajari topik tentang guilt and shame. Dia juga banyak baca research tentang bidang ini, saudara. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya. Nanti saya akan terjemahkan kepada Anda. Dia membedakan antara guilt dan shame, rasa bersalah dan rasa malu. Dia bilang gini, "I believe that guilt is adaptive and helpful. It's holding something we have done or failed to do up against our values, feeling psychological discomfort." Artinya gini, saudara. Rasa bersalah itu menurut Brené Brown itu sangatlah menolong kita. Itu membuat kita beradaptasi. Kalau kita melakukan salah, nanti lain kali kita jangan melakukannya lagi. Kita beradaptasi, saudara. Ya kan? Rasa bersalah itu adalah sesuatu perasaan yang universal. Semua dari kita merasakannya, rasa bersalah. Rasa bersalah itu terjadi ketika kita tahu ada yang seharusnya kita lakukan, tapi kita nggak lakukan. Ya kan? Ada yang seharusnya kita tidak lakukan, tapi kita malah lakukan. Itulah datangnya dari asalnya perasaan bersalah kita. Anda masih mengikuti yang saya maksud, saudara? Alkitab bilang gini, bahwa Tuhan sudah menuliskan hukumnya di dalam setiap hati manusia. Jadi God have written that sense of right and wrong di dalam hati setiap kita. Jadi manusia itu mempunyai kemampuan, saudara. Untuk antara rasa yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan begitu kita berbuat salah, maka perasaan bersalah itu datang.
Dan sebenarnya ini adalah respon yang sehat. Ketika kita merasa bersalah dan beradaptasi dari pengalaman kita. Nah, terus dia mendefinisikan shame. I define shame as intensely painful feeling or experience of believing that we are flawed, therefore unworthy of love and belonging. Something that we have experienced, done, and failed to do that makes us unworthy of connection. Dia bilang gini, I don't believe shame is helpful and productive. There's the next slide. I don't believe shame is helpful and productive. Dia bilang gini, shame itu, rasa malu itu enggak menolong dan enggak produktif, saudara. Ya kan? Dia bilang gini, bahwa penghakiman, rasa hina, rasa kotor, rasa jijik, aib, berasa kalau kita punya aib itu enggak menolong kita dan enggak produktif. Karena shame itu, saudara, perasaan yang menyakitkan, yang intens, yang begitu kuat dalam diri kita, yang membuat kita percaya bahwa diri kita ini nggak layak. Bahwa kita ini nggak dikasihi, kita ini nggak layak dikasihi, kita ini nggak layak diterima, kita ini nggak layak ditemani sama orang-orang. Itulah shame, makanya sangat-sangat tidak membantu kita, saudara. Shame itu berkata, saya benci sama diri saya sendiri. Shame itu berkata, saya kotor, saya nggak layak, ada sesuatu yang salah dari diri saya. Shame itu berkata, ada sesuatu yang salah dari bagaimana Tuhan menciptakan saya. Makanya saya nggak layak untuk dicintai Tuhan, makanya saya nggak layak untuk dicintai orang tua saya nggak layak ditemani, saya nggak layak dicintai oleh orang-orang di sekeliling kita. Ada sesuatu yang salah. There's something foundationally wrong with me. Itulah shame, saudara. Kira-kira Anda sudah mulai bisa gak membedakan antara rasa bersalah dan rasa malu, saudara? Guilt or shame. Dan kenapa hal ini begitu mencemari hati kita? Dan karena kalau kita gak mendeteksi ini, saudara, ini sangatlah tidak sehat buat kita. Kalau ada satu hal yang saya mau Anda ingat hari ini. Kalau Anda gak ingat apa-apa, saya mau Anda ingat ini, saudara. Bahwa God doesn't want you to live in guilt and shame. Tuhan gak mau kita hidup dalam perasaan bersalah, penyesalan, dan rasa malu, saudara. Saya berdoa Anda ingat ini, saya berdoa Anda ambil ini dan Anda tanamkan dalam hati Anda. Kalau Tuhan tidak mau Anda dan saya hidup dalam perasaan bersalah, penyesalan, dan rasa malu. Ada banyak dari kita mungkin yang gak menyadari keterikatan kita dengan obat-obatan, dengan pornografi, dengan alkohol, saudara. Kita bergumul dengan anger, dengan amarah kita, emosi yang meledak-ledak. Kita bergumul dengan depresi, saudara. Tanpa kita sadari, itu sumbernya adalah dari perasaan bersalah dan rasa malu yang kita bawa kemana-mana, yang kita kubur di dalam hati kita. Kadang-kadang kita nggak sadar ini semua adalah dampak dari guilt and shame yang kita bawa kemana-mana, saudara. Ada banyak dari kita yang kerja itu, kalau kita kerja kan untuk memenuhi kebutuhan ya kan keluarga atau kita ya kan. Ada orang yang kerja itu, saudara, kerja untuk membuktikan jati dirinya. Ya kan? Dia mau dapat banyak uang supaya bisa beli barang mahal dan menunjukkan siapa dirinya, saudara. Dan tanpa kita sadari itu berasal dari rasa shame and guilt yang kita punya. Atau dampak yang saya temukan ketika saya mempelajari topik ini adalah kita menjadi seorang yang perfeksionis. Anda tahu perfeksionis, saudara? Ya kan? Orang yang perfeksionis itu setiap kali mereka mau melakukan sesuatu, mereka jadi stres. Kenapa? Karena targetnya adalah kesempurnaan. Kalau hasilnya nggak sampai sempurna, maka gue malu nih. Kita coba jadi orang tua yang sempurna, kita coba membesarkan anak kita dengan sempurna, kita jadi teman yang sempurna, dan tentu aja kita udah bisa tebak hasilnya. Kita pasti akan gagal. Karena nggak ada yang bisa jadi sempurna, saudara. Tuhan nggak mau kita hidup dalam guilt and shame. Boleh saya dapat amin hari ini, saudara? Tuhan gak mau Anda membawa-bawa rasa bersalah, penyesalan, dan rasa malu dalam diri kita. Apapun rahasia yang Anda simpan sampai hari ini, yang Anda harap, aduh jangan sampai ada yang tahu nih, gue pasti malu banget.
Ya kan? Dosa seks kita di masa lalu, dosa seks kita yang kita masih lakukan hari ini, keterikatan kita. Saya cuma mau kasih tahu semua itu enggak mendefinisikan siapa diri Anda. Definisi dari siapa diri kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Ada amin, saudara? Bukan apa yang orang lain katakan tentang kita, bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, bukan apa yang orang lain pernah perbuat kepada kita, itu bukan definisi siapa diri kita. Bukan apa yang Anda pernah perbuat, bukan apa yang Anda masih perbuat sampai hari ini, tapi definisi dari siapa kita adalah apa yang dikatakan Tuhan tentang kita. We are who God says we are. Siapa kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita, saudara. Jadi pertanyaannya, Rosid, apakah mulai hari ini kita bisa melakukan apa yang kita mau, termasuk hidup dalam dosa, dan kita nggak perlu menyesal, ya kan? Kita nggak perlu merasa bersalah, saudara. Sebenarnya bukan itu maksud saya. Kalau Anda sudah sekian lama menjadi orang Kristen, Anda tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu adalah to convict us, untuk menegur kita. Ada perbedaan antara conviction dan condemnation. Ya saudara, ada perbedaan antara conviction and condemnation. Condemnation itu artinya adalah tuduhan dan penghakiman, saudara. Itu sifatnya menjatuhkan Anda. It is hateful, not hopeful. It is hateful, not helpful. Menjatuhkan tapi nggak membantu Anda. Itulah condemnation, menuduh, menghakimi Anda. Ya udahlah, gue emang kayak gini orangnya. Udahlah, gue nggak akan bisa berubah. Udahlah, ini udah pasti kayak gini selama emang seperti ini, nggak ada yang bisa dirubah. Itu suaranya iblis, pekerjaannya iblis untuk menuduh Anda dan menghakimi Anda, menjatuhkan Anda. Sehingga Anda nggak punya lagi pengharapan. Udahlah, saya nggak punya lagi pengharapan, saya emang kayak begini orangnya. Tapi pekerjaan Roh Kudus, conviction, itu berbeda, saudara. Teguran Roh Kudus sifatnya membantu. Membawa kita kepada perubahan dan pertobatan dan pengharapan. Bahasa Alkitabnya menginsyafkan kita, saudara. Membawa kita kembali setelah kita jatuh, setelah kita membuat sesuatu yang memalukan, yang kita menyesal, membawa kita ke jalan Tuhan kembali, saudara, yang penuh dengan sukacita. Mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan masih terus bekerja di dalam kehidupan saya. I am a working progress and God is still working in me. Itulah conviction. Anda bisa membedakan antara suara Tuhan, teguran Roh Kudus, dan condemnation, penghakiman dan tuduhan. Rasul Paulus bilang gini, saudara, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak disesalkan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Saya bacakan terjemahan lainnya, terjemahan sederhana Indonesia. Sebab kesedihan yang dikehendaki Allah membuat kita bertobat dan memimpin kita kepada keselamatan. Kesedihan itu tidak perlu disesali, justru disyukuri karena itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebaliknya, kesedihan yang berasal dari dunia ini hanya menjerumuskan kita ke dalam kematian rohani. Bahasa Inggrisnya gini, there's godly sorrow, there is worldly sorrow. Ada kesedihan, ada rasa bersalah, ada penyesalan yang berasal dari Tuhan, tapi ada rasa bersalah dan penyesalan, rasa malu yang berasal dari dunia ini. Yang berasal dari Tuhan itu membuat kita bertobat dan memimpin kita kembali kepada keselamatan. Tapi yang berasal dari dunia itu menjerumuskan kita kepada kematian, saudara. Saya rasa Rasul Paulus juga bergumul akan hal ini. Dia menulis gini di 1 Korintus 15. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan, apa saudara? Tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Rasul Paulus bilang gini, lihat tuh masa lalu gue. Ya kan, dia bergumul mungkin dengan penyesalan. Apa yang dia pernah lakukan di masa lalu, dia menganiaya pengikut Yesus, dia menganiaya gereja Tuhan, dia menjerumuskan mereka ke dalam penjara, digebukin, dihukum, pokoknya dianiaya pengikut Yesus oleh Rasul Paulus. Makanya dia bilang ini, saya yang paling hina,
Saya yang paling gak layak dipanggil jadi rasul. Tapi di ayat selanjutnya dia tulis gini. Tetapi karena apa? Saudara bantu saya, karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Karena kasih karunia Allah, aku seperti sebagaimana aku ada sekarang. Aku adalah Rasul Paulus karena kasih karunia Allah. Dan aku pastikan, aku gak akan menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah dilimpahkan, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus. Berita baiknya hari ini, saudara, kasih karunia yang diterima Rasul Paulus itu juga tersedia buat Anda dan saya. Percaya gak Anda, saudara? God's grace, kasih karunia yang sama yang tersedia untuk Rasul Paulus itu juga ada untuk Anda dan saya. Saya menulisnya gini, to be healed from guilt and shame is to stop focusing on yourself but focus on who Christ says you are. Untuk kita bisa sembuh dari rasa bersalah dan rasa malu, kita harus berhenti untuk fokus kepada diri kita sendiri. Tapi mulai fokus dengan apa yang Kristus katakan tentang diri kita. Anda berkata Anda gak layak. Kristus berkata Anda sudah dilayakkan. Anda berkata bahwa Anda sakit. Kristus berkata Anda sembuh. Anda berkata Anda enggak layak, Kristus berkata engkau adalah anak-anakku. Anda berkata enggak ada yang peduli, enggak ada yang sayang sama saya. Tuhan bilang engkau aku kasihi, engkau aku sayangi. Ada beberapa dari Anda yang enggak bisa mengampuni diri Anda sendiri. Tuhan bilang engkau adalah anakku yang sudah ku ampuni. Saudara. Semua perbuatan yang Anda sesali, semua kesalahan yang Anda pernah perbuat, semua tindakan Anda yang Anda bilang, waduh jangan sampai ada yang tahu, kalau tahu gue malu banget. Perasaan malu yang Anda rahasiakan bertahun-tahun, semuanya itu dicatat oleh Tuhan. Nggak ada yang miss, semuanya Tuhan tahu, saudara. Tuhan pastikan supaya Anda tahu bahwa Dia mencatat semua dosa-dosa Anda. Lalu, Dia buang jauh-jauh ke laut, saudara. Terus Dia taruh sign, dilarang memancing. Dilarang memancing, Bu. Saya mau tutup dengan cerita ini, saudara. Saya mungkin minta tolong Hendra ya. Sekitar bulan Agustus tahun 2021, kalau Anda masih ingat waktu-waktu itu. Ini di Amerika mungkin konteksnya ya, saudara. Dibilang kita masih pandemi, ya masih, saudara. Tapi dibilang enggak, ya enggak juga, ya kan. Pada tahun itu, pada waktu-waktu itu beberapa tempat sudah buka. Tapi beberapa tempat juga masih berhati-hati. Nah waktu itu kita ada meeting tahunan Gereja Rock. Jadi semua gembala Gereja Rock itu berkumpul di Florida, saudara. Untuk kita meeting tahunan. Nah hari itu, atau tahun itu kita dibilang gini, bawa semua istri dan anak-anak kamu. Kita ngumpul sama istri dan anak-anak gembala semua. Ya kan, saudara saling kenal dan sebagainya. Terus tiba-tiba saya sama Nana punya ide. Gimana kalau misalnya kita ke sana beberapa hari lebih awal. Sebelum kita meeting, kita ajak anak-anak jalan duluan. Ya kan, maksudnya jalan-jalan di sana. Jadi kita udah siapin tuh semua tiket pesawat tanggal lebih awal. Terus kita beli tiket untuk Universal Studio, saudara. Karena Universal Studio Disney World udah buka waktu itu. Semuanya udah siap lah, saudara. Ya kan? Nah, memang Anda juga tahu ini, tergantunglah dari sumber berita mana yang kita baca. Ada yang bilang udah aman, ada yang bilang belum aman, ya kan? Itu kan simpang siur, saudara. Ya kan, berita tergantung sumber beritanya dari mana dan sebagainya. Lalu,
ketika kita mencoba untuk keep up with the news, kita terus pantau apakah aman gitu ya. Nah saya ingat saudara, 2 hari sebelum kita pergi, mungkin 2 hari sebelum kita pergi, saya lagi ngerjain sesuatu di luar rumah, tiba-tiba Nana telepon. Waktu Nana telepon, kan saya angkat dong saudara. Waktu saya angkat ternyata selain Nana ada orang lain di telepon itu. Ternyata orang ini adalah customer service-nya Universal Studio saudara. Nah, saya menemukan ternyata Nana mencoba untuk meng-cancel tiket kita ke Universal Studio. Makanya ada customer service di situ. Dan customer service itu mau cancel, mau refund uang kita nggak bisa karena itu pakai kartu saya. Jadi harus ada saya yang memberikan persetujuan, mengkonfirmasi. Makanya saya ditelepon, saudara. Nah, waktu itu saya sangat kaget. Saya seperti tanda kutip ditodong gitu, saudara. Di depan customer service disuruh mengiyakan sesuatu yang saya nggak tahu menau. Nggak didiskusikan, nggak ditanyakan kepada saya waktu itu, saudara. Kalau orang bilang gini, kemarahan itu sampai ke ubun-ubun, saudara. Saya marah sekali. Nah malamnya, kita berantem besar-besaran, saudara. Selama 12 tahun pernikahan, itu berantem yang paling besar yang kita pernah lakukan. Nah sekarang kalau saya mikir-mikir lagi, sebenarnya ya Nana nggak salah juga. Dia mau pastikan bahwa kita semua aman dan anak-anak juga masih kecil. Itu yang mungkin dia pikirkan. Makanya dia berpikiran untuk meng-cancel tiket itu. Tapi saya tuh marah sekali saudara. Pokoknya saya merasa di-disrespect. Kok membuat keputusan nggak dibicarakan sama saya. Tiba-tiba udah begini dan begitu. Makanya marah sekali saya. Kalau saya bilang saudara, marah itu sampai mukul tembok. Sambil suara keras teriak. Saya jarang teriak orangnya saudara. Saya lihat beberapa dari muka Anda bilang, ya kok pendeta gue kayak begitu ya. Malam itu saya mengingkari janji saya. Waktu sebelum kita nikah, kita udah janji bahwa kita gak mau berantem di depan anak-anak. Kita gak mau berargumentasi di depan anak-anak. Tapi malam itu saya mengingkari janji saya. Kita ribut di lantai 2. Anak-anak takut. Mereka lari ke lantai 1, saudara. Mereka duduk di sofa. Nah setelah saya marah gitu, saya turun ke bawah. Saya mau ngecek anak-anak. Inilah pemandangan yang saya gak pernah bisa lupakan sampai hari ini, saudara. Saya lihat anak perempuan saya yang waktu itu masih 8 tahun, Melody, sebagai cici, sedang mencoba melindungi adiknya yang berumur 4 tahun. Sedang mencoba untuk menghibur dia. Ya kan, tapi dua-duanya nangis, dua-duanya ketakutan, dua-duanya bingung. Mereka gak pernah lihat papanya marah kayak begitu. Mereka gak pernah lihat orang tuanya berantem seperti itu, saudara. Dan hari ini setiap saya ingat akan cerita itu, shame itu datang kepada saya. Rasa hina, rasa malu itu datang kepada saya, saudara. Dan shame itu mulai berkata kepada saya, lu orang tua yang gagal. Lu bukan bapak yang baik, saudara. Belum lagi ditambahin, lu kan pendeta, lu kan pastor. Ngajarin orang tentang keluarga, ngajarin orang tentang pernikahan. Ya kan, ngajarin orang kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, saudara. Jadi ketika saya ingat cerita itu, saya selalu merasa gagal, saudara. Hari ini saya berdiri di depan Anda. Andai saja saya mau bilang sama Anda bahwa itu adalah satu-satunya kesalahan dalam hidup saya. Tentu aja enggak, saudara. Masih banyak lagi kesalahan yang saya perbuat. Anda punya berapa jam? Saya bisa ceritain sama Anda kesalahan demi kesalahan yang saya pernah perbuat. Waktu saya remaja, waktu saya dewasa muda, saudara, saya dikenal sebagai cheater. Orang yang gak setia. Orang yang saudara, yang memperlakukan terutama teman-teman perempuan itu seenaknya, saudara. Jadi hari ini kalau saya ketemu di sosial media, saya ketemu sama mereka, yang saya selalu harus lakukan pertama kali adalah minta maaf. Maaf ya kalau saya pernah begini, saudara. Itulah saya, saudara. Saya gak bisa ngebayangin kalau ketemu mereka di mall, ketemu sama suaminya yang sekarang, ketemu sama anak-anaknya yang sekarang, saudara. Rasa itu menghantui saya.
Nah, saya cerita ini saudara. Feeling saya bukanlah satu-satunya yang membawa penyesalan dan rasa malu dalam kehidupan saya. Ada beberapa dari kita mungkin yang punya rahasia-rahasia yang bertahun-tahun kita simpan saudara. Kalau sampai ketahuan ini malu nih. Saya rasa ada beberapa dari kita yang membawa penyesalan kita setiap hari dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Baik apa yang Anda perbuat, atau apa yang orang lain pernah perbuat sama Anda. Mungkin Anda pernah direndahkan, mungkin keluarga Anda pernah dihina. Bahkan mungkin Anda ada yang pernah dilecehkan secara seksual waktu kecil saudara. Sampai hari ini makanya kita bergumul dengan guilt and shame dalam kehidupan kita. Masalahnya gini, waktu kita dengar bahwa Yesus, I'm gonna set you free, aku akan memerdekakan kamu. Ya kan? Mulai hari ini engkau adalah ciptaan yang baru. Aku akan memerdekakan kamu dari masa lalu. Aku akan menyembuhkan kamu, Tuhan akan mengampuni kamu. Kita berkata, aku gak merasa tuh. Aku gak merasa merdeka, aku gak merasa disembuhkan, aku gak merasa diampuni saudara. Mungkin ada beberapa dari kita yang bergumul dalam hal itu. Saya mau kasih tahu Anda, kalau ada penjahat yang melakukan kejahatan dan terbukti bersalah, walaupun penjahat itu bilang saya nggak merasa bersalah, saya nggak merasa bahwa saya salah saudara. Penjahat itu bisa merasa ini dan merasa itu, tapi kebenarannya dia tetap bersalah. Amin saudara, ya kan? Demikian juga Anda dan saya. Mungkin Anda nggak merasakan pengampunan Tuhan, mungkin Anda nggak merasakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan sama Anda, tapi kebenarannya, baik Anda mau merasa ini, merasa itu, kebenarannya Anda sudah diampuni. Amin saudara. Baik Anda merasakannya atau tidak. Roma 8 ayat 1 katakan ini, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sambil Anda berdiri, bolehkah Anda membacakan dan mendeklarasikan ayat yang satu ini saudara? Kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi lebih yakin saudara. 1, 2, 3. Yuk kita tutup mata kita. Kita ambil waktu beberapa saat aja saudara. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingin reveal, Tuhan ingin bukakan, mungkin inilah saat. Hari ini Anda mendengar berita baik bahwa Anda tidak perlu lagi membawa-bawa penyesalan Anda. Dan hal-hal yang memalukan yang kita pernah lakukan dalam kehidupan kita. Kita gak perlu lagi bawanya kemana-mana dalam kehidupan kita semua. Karena salibmu hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, karena salibmu, karena salibmu, engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu
Ibrani 12 ayat 2, saya ada ayatnya di layar. Dikatakan seperti ini, dalam pertandingan ini, hendaklah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita, dan yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib, karena dia terus memandang ke depan kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang dia duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat, di samping tahta Allah. Yesus, dia ditelanjangi dan dia disalib. Dia menderita dan menahan sesuatu yang memalukan, saudara. Supaya Anda dan saya mulai hari ini tidak lagi hidup dengan rasa malu dan rasa penyesalan. Dia menerima penderitaan yang memalukan karena yang dia pikirkan adalah sukacita yang ada di depan dia. Apakah sukacita itu? Yaitu bahwa Anda dan saya tidak perlu lagi hidup membawa-bawa rasa malu dan penyesalan dalam kehidupan kita. Yesus bilang, aku melakukan semua ini untuk kamu. Yesus bilang, enggak apa-apa kalau aku harus melalui penderitaan yang memalukan ini, ditelanjangi dan disalib, supaya Anda dan saya tidak perlu untuk melaluinya. Kita naikkan lagi pujian yang tadi. Karena salibmu, karena salibmu, Engkau yang berkuasa. Ku hidup karena salibku, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Melakukan mukjizat-Mu karena salib-Mu, karena salib-Mu. Karena salib-Mu, Engkau yang untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas janji-Mu, atas identitas yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Mulai hari ini, kami tidak perlu lagi hidup dengan membawa-bawa rasa penyesalan dan rasa malu, rasa hina, rasa kotor, rasa jijik dalam kehidupan kami. Kami gak perlu lagi membawa tuduhan-tuduhan dan penghakiman-penghakiman yang selalu menghantui kehidupan kami. Mulai hari ini kami adalah ciptaan yang baru dan yang lama sudah berlalu. Terima kasih Tuhan, identitas kami bukan apa yang kami pernah perbuat, apa yang orang lain pernah perbuat.
Tapi identitas kami adalah apa yang Kristus katakan tentang kami. Bahwa kami dikasihi, kami dicintai, kami diberkati, kami orang-orang yang penuh dengan pengharapan, kami orang-orang yang bertalenta, kami orang-orang yang sanggup dan mampu untuk melakukan segala perkara di dalam Engkau, Yesus Kristus, yang memberikan kami kekuatan. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Sebelum kita doa berkat, Ko Beni boleh doa berkat buat kita. Saya ada catatan di sini, doain yang ulang tahun. Ini ada Ibu Leoni. Ibu Leoni sudah pesan bahwa minta didoainnya minggu depan. Terus ada Olis yang nggak ada di sini. Ya. Terus sama Ci Evelyn. Siapa nih Ci Evelyn, yang mana nih? Evelyn? Ya? Oke. Jadi kita doain buat Evelyn aja nih ya. Oh belum ya? Nah, siapa yang ngasih catatan ini? Ayo. Yang dapat catatan ini nggak dapat makan siang. Nggak, bercanda. Terima kasih, berarti kita doain rame-rame minggu depan ya. Siap. Ko Beni? Tes, ya. Yuk kita doa berkat. Sebelum kita doa berkat, kita doa dulu buat makan ya. Ya. Bapak, kami ucap syukur untuk setiap makanan yang sudah disediakan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk siapapun yang sudah menyediakan dan menyiapkan. Biarlah terus kasih karunia-Mu turun atas mereka Ya, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan, kami menjadi terang bagi teman-teman kami dimanapun tempat kami Kau tempatkan Tuhan. Di tempat kami bekerja, Amin. di tempat kosan kami Tuhan berada. Kami akan terus menjadi berkat, dan biarlah nama-Mu dipermulakan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat teman-teman kami yang tidak ada pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau sedang siapkan yang terbaik bagi mereka. Bahkan Kau sudah siapkan pada waktu-Mu Tuhan, di mana mereka akan mendapat pekerjaan Tuhan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap untuk terima berkat. Mari teman-teman, kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Memberkati, kasih salam samping kiri kanan. Happy Sunday. Happy Sunday, yes.